warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Saputra dengan NIM 2101010109. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari MK Pemasaran Digital yang diampu oleh Bapak Ronald Aprianto sebagai tugas UAS. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu berdasarkan pengalaman Anda, apa saja indikator kinerja utama Key Performance Indicator ataupun KPI yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan kampanye digital? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya yakni indikator kinerja utama Key Performance Indicator ataupun KPI yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye digital harus sesuai dengan spesifik kampanye tersebut. Contohnya dengan indikator reach ataupun jangkauan, yaitu sebagaimana jumlah unique audience yang melihat konten kampanye tersebut. Dengan menggunakan indikator reach ataupun jangkauan dapat menunjukkan seberapa luas pesan kampanye yang berhasil menjangkau target audience. Reach ataupun jangkauan juga cocok untuk meningkatkan brand awareness. Indikator kedua yakni engagement rate ataupun tingkat interaksi. Engagement rate tersebut yakni rasio interaksi, contohnya like, share, komentar, klik terhadap jumlah jangkauan ataupun impresi. Dengan menggunakan indikator engagement rate dapat mengukur seberapa menarik konten kampanye bagi audiens. Dapat meningkatkan interaksi yang tinggi, biasanya mencerminkan relevansi konten dengan audiens. Indikator yang ketiga yaitu conversion rate atau tingkat konversi. Conversion rate sendiri merupakan presentasi pengunjung yang melakukan tindakan sesuai tujuan, misalnya pembelian, pendaftaran, atau pengunduhan. Dengan menggunakan indikator conversion rate dapat mengukur efektivitas kampanye dalam mendorong audiens untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Relevansi untuk kampanye yang berorientasi pada hasil konkret seperti penjualan. Lanjut, return of investment atau ROI. ROI sendiri merupakan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dengan biaya kampanye. ROI sendiri merupakan indikator utama keberhasilan kampanye secara finansial. Dapat membantu juga menentukan apakah strategi kampanye layak untuk diteruskan. Yang terakhir yaitu Customer Lifetime Value ataupun CLV. CLV sendiri merupakan total nilai yang dihasilkan dari seseorang pelanggan selama hubungan mereka dengan merek. Dengan menggunakan CLV dapat mengukur dampak jangka panjang kampanye terhadap loyalitas pelanggan, cocok untuk kampanye yang fokus pada retensi dan peningkatan nilai. KPI yang dipilih harus relevan dengan tujuan spesifik kampanye. Misalnya jika tujuannya meningkatkan brand awareness, maka fokus pada reach dan engagement rate. Dan jika tujuan adalah penjualan, dapat menggunakan conversion rate dan ROI menjadi prioritas. Soal yang kedua yaitu Anda bekerja sebagai digital marketer untuk sebuah perusahaan retail. Bagaimana Anda merancang strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan selama musim liburan? Strategi yang pertama yaitu menganalisis awal dan penetapan target, yaitu dengan meninjau data penjualan sebelumnya untuk memahami tren pembelian selama musim lebaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi segmen pelanggan utama seperti pembeli loyal, pembeli diskon, dan pelanggan baru. Selanjutnya yaitu fokus pada metrik seperti penjualan harian, konversi rata-rata nilai pesanan, dan ROI kampanye. Strategi yang kedua yaitu yang dapat mengoptimalkan situs web dan mobile experience. Dan dengan memastikan responsif optimal situs web untuk perangkat mobile karena sebagian besar pelanggan menggunakan ponsel untuk berbelanja. Yang ketiga yaitu strateginya dengan melakukan promosi dan penawaran yang menarik. Untuk halnya saja dengan mengadakan diskon musiman, program loyalitas, dan penawaran eksklusif. Selanjutnya yaitu strategi selanjutnya dengan melakukan pemasaran melalui media sosial. Contohnya saja kampanye media sosial menggunakan konten visual bertema liburan untuk mempromosikan produk
Dengan kedua yaitu menggunakan influencer marketing, yaitu bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk kepada audiens. Yang terakhir, hashtag liburan. Strategi selanjutnya yaitu yang dapat dilakukan yaitu iklan berbayar yang terarah, seperti menggunakan Google Ads, Social Media Ads, dan email marketing. Strategi yang selanjutnya yaitu evaluasi, penyesuaian, dan real time. Dalam hal ini kita dapat memantau KPI menggunakan alat analitik untuk memantau performa kampanye secara real time, dan selanjutnya iterasi kampanye dengan menyesuaikan iklan, penawaran, atau konten berdasarkan data yang masuk. Lanjut soal yang terakhir yaitu dalam era AI ataupun Artificial Intelligence, bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pemasaran digital, serta berikan contoh aplikasinya. AI, Artificial Intelligence, telah berevolusi pemasaran digital dengan menyediakan alat dan teknologi yang meningkatkan pengalaman secara signifikan. Berikut adalah AI dapat digunakan dalam contoh pemasaran digital serta contoh aplikasinya. Yakni yang pertama, personalisasi konten. Bagaimana AI dapat membantu menganalisis data pelanggan seperti preferensi, perilaku belanja, dan demografi untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal. Contohnya saja di aplikasi Netflix menggunakan AI untuk merekomendasi tayangan berdasarkan sejarah tontonan, serta Amazon menampilkan produk yang relevan berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pelanggan. Selanjutnya, AI juga chatbot cerdas. Bagaimana AI dapat membantu bertenaga memberikan dukungan pelanggan 24/7, menjawab pertanyaan, atau memproses pesanan yang cepat. Contohnya saja chatbot di e-commerce seperti chatbot di Tokopedia, Shopee yang membantu pelanggan membaca pesanan, menjawab pertanyaan tentang produk, atau memberikan rekomendasi produk. Lanjut, iklan yang tepat sasaran, target advertising. Bagaimana AI dapat memanfaatkan data pelanggan untuk menargetkan iklan secara spesifik sehingga pesan lebih relevan. Contohnya saja Google Ads dan Meta Ads. AI menargetkan iklan berdasarkan perilaku pengguna di platform. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.